Gini, Bang, Saya ya. tanya Saya ulang, kamu percaya karena dengan itu yang Tauratnya diberikan. Musa? Apakah Percaya, Allahnya Nabi percaya, Musa? tapi diberikan Apakah sama Allahnya Allah yang Nabi asli. Musa? Sabar. Bukan karena Jangan yang hanya mau disalin kamu bertanya sekarang. terus. Jangan hanya mau bertanya terus. Iya, gimana terus? Apakah Oh. Allahnya Nabi Musa itu? Apakah Allahnya Nabi Musa itu sama dengan Allahnya Nabi Muhammad? Dengerin, sama. Allah ya Allah. Sama. Jawab dulu. Apakah Allahnya Nabi Musa itu sama dengan Allahnya Nabi Muhammad? Sama. Nah, Sama, kenapa Allah. Nabi Musa bisa melihat Allah di atas Gunung Sinai, sementara kalian bilang tidak bisa dilihat Allah? Tidak bisa. Lah, berarti melihat. Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya kamu. Oh, salah itu. Iya. Ya beda dong. Salah. Bahkan kamu tahu nggak di dalam kitabnya orang Yahudi, kita lihat ini. Ini mereka berkata kenapa? Kitab Yahudi nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta yang diletakkan lalu duduklah yang lanjut usia. Pakaiannya seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini tahta anak domba. Ya. Saya tadi nanya itu Yesus. Iya. Saya Saya lagi menjawab itu. Gini loh, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa bisa lihat Allah di atas Gunung Sinai. Tidak itu. Lah itu kamu tidak, kalau kamu tidak percaya kalau kamu tidak percaya dengan Taurat Musa, itu urusan kamu. Karena memang Allahnya kamu dengan Nabi Musa berbeda. Salah. Kalau Allahnya kamu tidak bisa dilihat, itu urusannya kamu, bukan urusannya kami. Gini loh, Kalau Pak. Allahnya Nabi Musa bisa melihat, Gini, Musa bisa melihat. Bahkan gini. Allah menuliskan Gini. dengan jari-jarinya sendiri Nah, dua saya mau loh batu tanya. itu. Sabar. Nabi Isa Dalam sama dua loh si batu Maryam itu, duluan siapa? tangan Allah itu sendiri menulis. Lalu Musa menyalin apa yang ditulis oleh Allah. Nah, Ya kalau kau Itu tidak langsung percaya, dari berarti wahyu Allahnya Nabi itu. Musa berbeda dengan Itu Allahnya langsung kamu. wahyu. Resiko kamu. itu wahyu langsung. Itu resiko Turun ke Nabi kamu. Musa. Itu resiko kamu kalau kau tidak percaya. Sekarang kalau kau percaya Taurat Musa, mana Taurat Musa yang kamu imani? Saya tanya balik. Di mana Taurat Musa yang Islam imani? Tunjukkan. Dia mau percaya Allah. Saya tanya di mana Taurat Musa yang Islam imani sekarang? Tunjukkan. Dia mempercayai Allah. Udah itu aja. 5 kitab Taurat Musa yang Musa tuliskan. Sekarang di mana Taurat Musa yang kalian imanin? Udah, Bang. Ini Bang. Nah, ya. saya tanya ke Taurat Ini mau Musa tanya saya. mana? Saya juga Taurat mau tanya Musanya ini. mana? Gini mau tanya. Kamu bingung gitu. Kenapa ya? Enggak Kamu bingung. menanyakan, kamu Jadi, tidak percaya mau dengan Musa. ngomong. Saya tanya balik, di mana terus Taurat nyocot Musa yang gitu kalian kan. imanin? Kalian kan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang saya tanya, mana kitab sebelumnya yang kalian imanin? Mikmu, berapa? Biarin. Mikmu dinyalakan. Gini, Bang. Kenapa Al-Quran diturunkan terakhir? Karena untuk menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Injil, Taurat, Jabur yang dibikin sama manusia. Oke, Injil mana Injil mana dan Taurat mana yang disempurnakan oleh Al-Quran? Karena Coba yang tunjukkan banyak secara berubah. indikator. Kamu kan sarjana hukum ya? Kamu paham indikator? Nah, susah. Lah, kamu katanya sekolah. Udah, gini, mau tanya saya, bertanya. Kamu katanya sekolah. Enggak, Ketika gini, kamu dulu. sekolah, saya pun sekolah. Saya tanya, kita bicara tentang indikator berdasarkan indikasi. Ada indikator karena ada indikasi. Sekarang saya tanya kamu, indikator apa di dalam Taurat dan Injil yang disempurnakan berdasarkan indikasi? Silakan, satu aja. Kau pikir hanya kau yang sekolah? Kenapa? Kabur kan? Halo Birjo, oke. Halo, Halo, Kristen atau Islam? Islam. Islam. Sehat, Pak? Mau nanya, Bang? Boleh bertanya, boleh ditanya. Yesus itu kan Tuhan menurut umat Kristen ya? Tidak ada pertanyaan lain kah, Pak? Cuman itu. Soalnya, Pak, dari sepanjang saya live, bertahun-tahun saya live ini, Pak, tunjukkan ayat di dalam Al-Quran, Yesus itu Tuhan.
Itu aja Pak. Ganti pertanyaan yang lebih menggigit. Tuhan atau bukan nih? Oh Yesus Tuhan dong Pak. Karena dia Al-Masih Pak. Kalau dia tidak Al-Masih, tidak mungkin dia Tuhan Pak. Berarti kalau Tuhan itu kan maha adil ya? Maha adil. Nah, seperti gambar saya di belakang ini, Yesus Pantokrator Gunung Sinai, ini gambar kemaha-adilan dari Yesus. Oke. Mhm. Waktu Yesus Bukan cuma maha adil, maha kasih juga Pak. ya, waktu Yesus turun ke bumi, Firman-Nya menjadi manusia. apakah Indonesia itu pernah disinggahi Yesus? Nah, pernah. Dan sampai sekarang ada. Wujudnya, wujud Ada. pernah Sabdanya. Yesus. Sabdanya. Sabdanya. Waktu wujudnya, Sabdanya singgah di sini. Sabdanya sabdanya. sampai ada di Indonesia. Dan Wujudnya. wujudnya ada gereja. Ada gereja. wujudnya. Wujudnya Tuhan Yesus adalah gerejanya. Oh, bukan. Ya itu. Wujudnya Tuhan Yesus adalah gerejanya. Saya sudah jawab. Pemahaman Saya yakin kamu tidak memahami itu. Tetapi ketika kamu tanya, apakah Yesus Kristus pernah singgah di Indonesia? Saya bilang sabdanya. Sabdanya tidak bisa terlihat, betul? kalau orangnya, Sabdanya tidak bisa terlihat, betul? Tetapi wujud dari cinta kasih dari sang sabda itu adalah gerejanya. orangnya apa pernah hadir di Indonesia? Sabdanya, gerejanya itu adalah wujud dari Allah. Cinta kasih Allah. Tapi kalau menurut iman saya, ya Sekarang saya tanya balik Bapak. Saya tanya Bapak. Wujud dari Nabi Muhammad itu pernah kau lihat atau tidak? nggak pernah. Apakah wujud Nabi Muhammad pernah ke Indonesia? Oh, Nabi Muhammad itu kan bukan Tuhan. Lah saya kan tanya kamu Pak. Sekarang kalau kamu tanya saya, wujudnya Allah, wujudnya Yesus Kristus itu adalah gerejanya. Kalau Wujud Nabi cinta Muhammad- kasih dari sang sabda itu adalah gereja. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Sekarang Pak, jikalau kamu mengatakan, sekarang kita lagi berbicara bukan cuma Tuhan. Kalau Yesus dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Nah, Ya, sekarang kita lagi bukan berbicara pada masa bukan adanya Tuhan atau tidak. ya. Sekarang saya tanya, apakah Nabi Muhammad itu pernah ada di dunia? Pernah ada kalau di dunia. Buktikan secara arkeologis dan sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah ada di dunia. Contohnya, ya, ini saya sudah membuat. Sesuai histografi dan arkeologis, adakah hubungan raja-raja di abad ke-6 dan abad ke-7 dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkuasa nggak? Berkuasa. Oke. Tersohor nggak? Tersohor. Sekarang, jikalau Nabi Muhammad berkuasa dan tersohor, pertanyaan saya yang pertama. Ya. Nabi Muhammad hidup pada masa raja siapa pada saat itu yang berkuasa? Pemerintahan kerajaan siapa? Nggak tahu. Karena saya bukan ahli sejarah. Oke, saya kasih kau clue, saya kasih kau clue kepada kamu ya. Ya, Saya kasih kalau clue. saya Clue-nya terus gini, terang, Pak. kalau aku nggak tahu ya Dengar dulu, bilang Pak. nggak tahu gitu. Saya dengar ya. Saya kasih clue. Pada saat itu ada satu raja, ya raja waktu itu namanya Raja Heraklius. Yes. Ya. Sekarang ada nggak pengakuan dari Raja Heraklius mengakui bahwa Nabi Muhammad pernah ada? Silakan. Nggak harus diakui seorang raja. Pak, gini Pak ya. Nabi Muhammad ini kan tersohor. Katanya seluruh dunia termasuk toko yang berpengaruh di seluruh dunia. Ya. Kalau kita cek di Google, Nabi Muhammad ini adalah tokoh yang berpengaruh di dunia. Sekarang saya ingin membuktikan, jika Nabi Muhammad ini adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia ini, pada saat itu Nabi Muhammad hidup, ya, ada masa kerajaan pemerintahan saat itu, yaitu namanya Heraklius. Ya. Adakah pengakuan dari Heraklius bahwa Muhammad itu pernah ada dan pernah ada hubungan diplomat antara Muhammad dengan Heraklius? Silakan. Saya nggak tahu karena saya bukan ahli sejarah. Buktikan Nabi Muhammad ada. Dengan adanya hadis, dengan adanya Al-Quran. Bro, saya nggak tanya itu. Saya lagi tanya fakta sejarah, fakta arkeologis bahwa Muhammad pernah ada dengan cara hubungan diplomatik seorang yang tersohor pada saat itu, terkemuka pada saat itu, yaitu
Nabi Muhammad dan Heraklius. Adakah hubungan diplomatik Heraklius dan juga Nabi Muhammad? Saya kan udah bilang, saya Kagak ada ya? sejarah. Saya nggak tahu. Masalahnya Bapak, ketika kamu diskusi dengan saya cuma nggak mau berpatokan secara subjektif saja. Saya bisa saja mengatakan kitab saya udah paling benar. Itu subjektif. Itu subjektif. Kalau saya mengatakan Alkitab itu benar, subjektif. Tetapi saya ingin buktikan keabsolutan, kebenaran, fakta dari Alkitab itu lewat bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti secara sejarah, bukti secara histografi. Kalau Apakah Alkitab itu betul-betul dituliskan berdasarkan fakta? Nah, itu yang saya cari. Sehingga tidak terkesan subjektif, melainkan objektif. Makanya saya tanya kepada Anda, kalau Muhammad itu atau Nabi Muhammad itu pernah ada di dunia ini, buktikan secara histografi atau secara fakta sejarah, ada hubungan diplomatik antara Heraklius dengan Nabi Muhammad pada saat itu. Silakan. Walaupun kamu bertanya berapa kali, saya tetap nggak tahu. Jadi kalau kau tidak tahu, untuk apa kau naik, Pak Birjo? Saya cuma nanya. Hah? Cuma nanya, mau nanya. Ya kau nanya, saya udah jelaskan. Oh iya, kalau udah jelaskan. Enggak. Lambaikan bendera putihnya. Masih kuat diskusi dengan saya? Sejarah? Enggak, kalau sejarah saya nggak tahu. Saya orang Kalau hanya bahas tentang kitab, Pak, itu subjektif banget, Pak. saya orang pedesaan, saya nggak bersekolah. Oke, Bapak rendah hati, maaf. Silakan, Pak. Maaf, saya salah. Maaf ya. Silakan, apa yang mau Bapak tanyakan selanjutnya? Silakan. Ya nggak ada lagi kalau. Ya, udah. Saya juga maaf, saya salah, Pak ya. Maaf ya. Oh, iya. Maaf ya. Saya juga orang kampung, Pak. Maaf ya. Oke. Nah, maaf ya, Pak ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati Bapak.